Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan beberapa arahan agar pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh itu terhindar dari kecopetan, terhindar dari penipuan, dan juga beberapa modus minta bantuan, khususnya ketika berada di kota Mekah dan Madinah. Yang pertama, saya akan memberikan tipsnya, yaitu pada saat Bapak Ibu umpamanya ingin berwudu, itu kan biasanya tempat wudunya itu ya umumnya ada di luar. Apa yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama, barang bawaannya supaya dititipkan di temannya, atau umpama ya, suami istri ya supaya gantian berwudunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila posisinya sendirian, supaya hati-hati jangan barang-barangnya atau tas lempangnya ditaruh di atas pala. Biasanya itu kan ada tembok buat naruh tempat umpama peci dan sebagainya. Nah, kalau peci ya tidak apa-apa, tapi kalau barang berharga diusahakan tetap ada di badan Bapak Ibu sekalian. Itu tips yang pertama. Yang kedua yaitu pada saat Bapak Ibu ya, melaksanakan city tour, itu kan biasanya dari travelnya itu ya, ada acara city tour. Biasanya pergi ke Jabal Rahmah atau ke kebun kurma dan lain sebagainya. Diusahakan apabila membawa tas ransel, tas yang ransel itu kan berarti yang ditaruhnya di belakang badan kita. Nah, diusahakan tasnya itu jangan ada di belakang, tapi di dada di depan. Supaya apa? Supaya tidak mengundang orang jahat, karena dikhawatirkan bisa disilet orang. Nah, kemudian juga apabila ada barang-barang yang berharga, ya, diusahakan umpama turun dari bis, ini pada saat jalan-jalan, pada saat acara city tour, berziarah ke tempat-tempat yang sudah ditentukan dari travelnya, diusahakan barang itu bisa dibawa kalau berharga. Apabila tidak berharga, umpama barang belanjaan atau apalah umpama, lebih baik bilang ke supirnya supaya dimasukkan ke bagasi. Itu lebih aman, karena biasanya dikunci dan sebagainya. Karena dikhawatirkan ada orang masuk ke bis, kemudian bisa saja karena ada kesempatan akhirnya berbuat jahat, mengambil barang-barang yang ada di bis. Nah, itu diantara tipsnya. Kemudian, pada saat Bapak Ibu akan berangkat umroh, saya menyarankan supaya membeli kaos dalam yang ada kantong depannya. Itu biasanya tersedia di toko-toko peralatan atau perlengkapan umroh atau perlengkapan haji. Kalau di Jakarta di sini ya, biasanya lengkap di Tanah Abang atau di Tamrin City, insya Allah tersedia. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menyimpan barang berharga, terutama uang. Nah, jadi uangnya bisa disimpan di dada, karena kan kaos dalam. Jadi pas mau berangkat, simpan di situ, itu aman daripada disimpan di tas lempang atau kantong yang lain, celana atau apa, khawatir tercecer dan lain sebagainya. Dan diusahakan uangnya itu supaya dibagi. Contoh umpama Bapak Ibu berangkat suami istri membawa uang bekalnya 10 juta umpama, ya diusahakan dibagi 2, 5 juta untuk disimpan istri, yang 5 juta bisa disimpan oleh bapaknya. Itu diantaranya tips agar nyaman dan aman. Selanjutnya, ya, pada saat ya, akan melaksanakan ibadah umroh,
baik itu saat umrohnya atau hari-hari di sana, diusahakan tidak usah memakai barang-barang yang terlihat mewah. Ya, cukup yang sederhana, itu yang aman dan nyaman. Jangan umpamanya punya tas Hermes misalnya, atau tas Gucci yang mahal-mahal yang harganya puluhan juta, umpama dipakai di sana, ya akhirnya bisa mengundang orang-orang yang kurang baik. Ini hanya sebagai saran ya. Tapi umpama saya kan ini hak saya, umpama mau pakai itu ya silahkan. Lanjut. Saat umroh ya, itu disarankan buat bapak dan ibu ini, itu biasanya kan di sana itu ya, rata-rata bapak ibu bawa handphone ya. Umpamanya pada saat berada di kota Mekah atau di Madinah, ingin membuat momentum dengan cara umpama bikin video dan lain sebagainya, saya menyarankan jangan terlalu fokus, ingat sekelilingnya. Karena biasanya umpama rombongan, umpama ada 10 orang ya. Yang satu yang bagian videoin umpama, yang lain kan umpama ibu-ibu yang lainnya fokus pada kameranya, kemudian yang nyotingnya juga fokus pada HP-nya. Akhirnya itu bisa mengundang orang yang ingin berbuat tidak baik, karena umumnya kan cari kelemahan. Nah, pada saat pada asik begini bengong, yang satu lagi megang ini, nah, itu harus selalu ingat dan waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya yang tidak dikenal. Nah, kemudian ya, pada saat bapak ibu sholat, umpama sholat di Madinah, sholat di Mekah, posisi barang bawaan, khususnya yang berharga, umpamanya ada di tas lempang. Nah, itu posisinya jangan disimpan atau ditempatkan jauh dari kita. Caranya, ya, supaya ditempatkan posisi antara perut dan dada. Jadi, silakan, ya, diletakkan di lantai, tapi nanti pada saat sujud, posisinya berada di antara perut dan dada, jadi aman. Tapi kalau diletakkan di jauh, umpamanya dari kita, umpama walaupun itu adanya di depan, tapi nanti pada saat kita sujud, kita tidak bisa melindungi barang yang ada di hadapan kita. Dan itu juga nantinya tidak membuat tenang kita, tidak khusyuk nantinya dalam sholatnya. Jadi caranya, tipsnya supaya diletakkan nanti pada saat sujud, itu posisi di antara perut dan dada. Kemudian pada saat ibu-ibu atau bapak-bapak rombongan akan berbelanja, baik itu di toko-toko yang biasa maupun di pasar, supaya jangan terlalu fokus memilih barangnya. Ya, karena biasanya orang tuh fokus kemana, akhirnya orang di sekelilingnya itu tidak terpantau. Karena ya, biasanya ada beberapa orang perempuan, ini biasanya suka ada ya. Mudah-mudahan sih aman, mudah-mudahan. Nah, itu ada beberapa orang perempuan yang memang sengaja ingin berbuat jahat. Di antaranya mereka itu, yang satu umpamanya yang ngajak ngobrol, yang satu yang mengalihkan perhatian, kemudian yang satunya yang ngambil uang kita, barang kita, dan lain sebagainya. Jadi diusahakan selalu waspada. Dan diusahakan uangnya, yang tadi saya katakan, diusahakan adanya di dada. Ya, apalagi uangnya banyak. Jadi kalau mau bayar, lebih baik kita nanti ngambil di dada itu. Ya, kudungannya umpama masuk ke sini, kita ambil uangnya berapa. Ntar taruh lagi atau simpan lagi di dada. Itu lebih aman. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, umpamanya pada saat di kota Mekah atau Madinah, itu ada laki-laki, ini biasanya bapak-bapak nih yang diincernya. Umpama ada laki-laki yang menyapa seolah-olah
merasa kenal, akrab, ya, so akrab, biasanya kata-katanya, halo Indonesia, apa kabar? Halo Indonesia, bagaimana? Apalah kata-katanya. Nah, itu bukan berarti dia bisa fasih berbahasa Indonesia. Itu memang mereka di-manage hanya beberapa kata. Dan biasanya ya, ada orang seperti itu ada tujuan yang tidak baik. Ini biasanya. Nah, kemudian mereka itu biasanya meluk-meluk. Nah, itu supaya hati-hati. Karena dikhawatirkan orang-orang tersebut ada keinginan untuk mengambil barang kita, terutama uang. Ya, jadi supaya hati-hati. Nah, kemudian juga pada saat Bapak Ibu umpama berada di kota suci, di Mekah maupun di Madinah, umpama ada, nah, kalau dulu saya pernah menemui, ada orang itu mengaku bahwa dia warga Palestina. Dia awal-awalnya biasanya bahasa kitanya Indonesia, dia bisa beberapa kata Indonesia. Ya, ngobrol-ngobrol, kemudian dia minta bantuan sedikit maksa. Itu pernah kejadian pada saat saya berada di pelataran Masjidil Haram. Dia menghampiri, kemudian ngajak ngobrol dan sebagainya, ujung-ujungnya minta uang. Nah, itu supaya dihindari. Umpama ada yang berusaha, umpamanya dia ngajak bicara, ya, bilang aja lah, pura-pura kita tidak mengerti. Dan memang biasanya kan tidak mengerti, dia bahasa Arab, atau umpama bisa bahasa Inggris, umpamanya begitu, umpamanya. Nggak usah kita misalnya bilang bisa, tidak usah. Pura-pura bengong kayak apa, umpama, udah pergi aja, nggak usah diladenin, karena dikhawatirkan yang sudah-sudah itu hanya sebagai modus saja. Ya. Bahkan ada pada saat itu, ya, di Madinah, ada beberapa yang minta-minta. Jadi pas kedatangan di Madinah, di serombongan itu, ya, ada orang itu sangat-sangat membuat kita itu kasihan. Badannya dibalut-balut, seolah-olah memang dia luka berat. Ya. Dia ngomongnya bisa bahasa Indonesia, padahal dia wajah-wajahnya orang Arab. Ngomongnya bahasa Indonesia baik apa dan lain sebagainya, minta bantuan bahwa dia terkena celaka dan lain sebagainya. Nah, tapi saya perhatikan pas saat turun dari bis, jalan juga seperti biasa. Jadi tidak seperti waktu ada di atas bis. Kalau di atas bis kan aduh-aduhan tuh. Aduh bagaimana lah pokoknya, membuat ngeri ngelihatnya kayak yang berdarah-berdarah. Pas turun dari bis, diperhatikan jalan seperti biasa, tidak merasa kesakitan. Insya Allah itu modus. Namun apabila Bapak Ibu memang ingin membantu, ingin memberi sesuatu sedekah, ya silakan. Boleh, tidak dilarang. Hanya saja saran saya jangan ngegerutu. Umpama sudah ngasih, ternyata tahu dia itu hanya modus, nggak usah ngomong yang tidak usah, yang ridho-ridho saja. Ya, tetap ibu bapak akan mendapatkan pahala, apalagi di tanah suci. Ya, umpama kejadiannya waktu itu kan di Madinah, tetap akan mendapatkan pahala bapak ibu. Ya, jadi tetap kita niatkan, ya, sedekah, mau orangnya itu benar, mau orangnya itu nipu, itu urusan dia. Yang penting kita niat ingin membantu, ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tidak perlu kita umpama tahu, tidak perlu ngedumel dan lain sebagainya, tidak perlu seperti itu. Supaya apa? Supaya utuh pahalanya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, beberapa tips, ya, beberapa arahan dari saya. Semua itu agar Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya itu berjalan aman, nyaman, selamat, lancar, dan barokah. Bila Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan mengenai umroh khususnya, ya, maupun haji atau hal-hal yang lain yang berurusan dengan agama, ya, khususnya agama Islam tentunya, silahkan dipertanyakan ke channel Abah Jojo. Mudah-mudahan saya ada waktu dan bisa menjawabnya. Mudah-mudahan saya sehat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja.
Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.